Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Tanalawo dari kelas B5 Manajemen dengan NIM 210611020324. Saat ini saya akan menjelaskan tentang interval keyakinan dari mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SE, MM. Kita masuk dalam pembahasan interval keyakinan. Pertama, pengertian interval keyakinan, pendugaan dan perkiraan. Kedua, taraf-taraf keyakinan. Ketiga, interval keyakinan untuk rata hitungin. Dan yang keempat, pendugaan searah dan dua arah. Kita masuk dalam pembahasan pertama, pengertian interval keyakinan, pendugaan dan perkiraan. Pendugaan interval. Yang dimaksud dengan pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Pendugaan interval atau interval keyakinan atau interval kepercayaan atau confidence limit dirumuskan sebagai berikut. ST kurang Z atau 2.S lebih kecil daripada parameter, lebih kecil dari ST tambah Z atau 2.S, di mana ST sama dengan penduga atau statistik sampel, S sama dengan deviasi standar sampel, Z atau 2 sama dengan koefisien yang sesuai dengan interval keyakinan yang dipergunakan dalam pendugaan interval dan nilainya diberikan dalam tabel dalam tanda kutip Z luas kurva normal. Apabila kita menggunakan pendugaan interval sebesar 95%, artinya bahwa dalam jangka panjang, jika pendugaan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, maka parameter populasi akan tercakup di dalam interval tersebut 95% dari keseluruhan waktu, atau dalam jangka panjang kita akan mentolerir kesalahan duga atau error of estimate sebesar 5%. Berikutnya, ada ciri-ciri suatu penduga yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, tidak biasa. Suatu penduga dikatakan tidak biasa apabila penduga tersebut secara tepat dapat menduga nilai parameternya. Kedua, konsistensi. Suatu penduga dikatakan konsisten apabila besarnya sampel semakin bertambah, mendekati tidak berhingga, maka menduga tersebut akan semakin berkonsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. Ketiga, efisiensi. Suatu penduga akan dikatakan efisien apabila memiliki varian yang kecil. Keempat, sufisiensi. Suatu penduga dikatakan sufisien apabila penduga itu mempunyai informasi yang lengkap dan cukup tentang parameter yang akan diduga. Dengan kata lain, tidak ada ukuran statistik lain sebagai penduga yang lebih baik untuk menduga parameter. Perkiraan. Prediksi adalah perkiraan interval di mana pengamatan masa depan akan jatuh dengan probabilitas tertentu mengingat apa yang telah diamati. Interval prediksi sering digunakan dalam analisis regresi. Pembahasan yang kedua, taraf-taraf keyakinan. Tingkat signifikansi menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan
untuk menolak atau mendukung hipotesis nol, atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti yang diakibatkan oleh kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error. Tingkat signifikansi dinyatakan dalam persen dan dilambangkan dengan A. Misalnya, ditetapkan tingkat signifikansi A sama dengan 5% atau A signifikansi 10%. Artinya, keputusan peneliti untuk menolak atau mendukung hipotesis nol memiliki probabilitas kesalahan sebesar 5% atau 10%. Dalam beberapa program statistik berbasis komputer, tingkat signifikansi selalu disertakan dan ditulis sebagai sig atau significance, atau dalam program komputer lainnya ditulis P_value. Nilai sig atau p-value seperti telah diuraikan di atas adalah nilai probabilitas kesalahan yang dihitung atau menunjukkan tingkat probabilitas kesalahan yang sebenarnya. Tingkat kesalahan ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam pengujian hipotesis. Sementara tingkat kepercayaan pada dasarnya menunjukkan tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi dan atau sejauh mana pengambilan keputusan mengenai hasil uji hipotesis nol diyakini kebenarannya. Dalam statistika, tingkat kepercayaan nilainya berkisar antara 0 sampai 100% dan dilambangkan oleh satu signifikansi. Secara konvensional, para peneliti dalam ilmu-ilmu sosial sering menetapkan tingkat kepercayaan berkisar antara 95% sampai 99%. Jika dikatakan secara kepercayaan yang digunakan adalah 95%, ini berarti tingkat kepastian statistik sampel mengestimasi dengan benar parameter populasi adalah 95% atau tingkat keyakinan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol dengan benar adalah 95%. Berikut ini adalah rumus interval pendugaan. S kurang ZSX lebih kecil daripada P lebih kecil daripada S tambah ZSX sama dengan C, di mana S adalah statistik yang merupakan penduga parameter populasi dilambangkan dengan P. P adalah parameter populasi yang tidak diketahui. SX adalah standar deviasi distribusi sampel statistik. Z adalah suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C adalah probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktek sudah ditentukan dahulu. S kurang ZXS adalah nilai batas bawah keyakinan. S tambah ZSX adalah nilai batas atas keyakinan. Cara penyusunan interval keyakinan ditentukan oleh bentuk distribusi populasi dan diketahui atau tidaknya standar deviasi populasi. Pendugaan interval menunjukkan suatu ketepatan dari pendugaan, karena itu lebih disukai daripada pendugaan titik. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu interval keyakinan untuk rata hitung min. Interval kepercayaan adalah salah satu parameter untuk mengukur atau mengestimasi
seberapa akurat rata atau proporsi sebuah sampel mewakili populasi sesungguhnya. Nilai dari suatu kelompok sampel dalam populasi dapat diperkirakan dengan dua cara, yakni point estimate atau pendugaan titik dan interval estimate atau pendugaan interval. Poin yang pertama, point estimate adalah pendugaan titik. Adalah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga suatu nilai parameter. Point estimate dapat berupa rata atau proporsi. Poin yang kedua, interval estimate atau pendugaan interval, merupakan suatu interval yang menyatakan selang di mana nilai yang sebenarnya dari populasi mungkin berada. Interval kepercayaan merupakan nilai parameter dari suatu populasi yang ingin ditaksir berdasarkan data dari sampel. Pada pendekatan ini, harus ditentukan batas atas dan batas bawah interval. Setiap pengambilan sampel akan menghasilkan nilai yang berbeda dalam rentang interval. Lebar interval menentukan ketetapan suatu estimasi. Interval kepercayaan yang sempit yang menghasilkan presisi yang baik dan sebaliknya apabila interval kepercayaan yang lebar menghasilkannya presisi yang buruk. Interval kepercayaan dapat digunakan untuk mengukur variasi sampel dalam suatu populasi dan dapat memperkirakan letak nilai yang sebenarnya dari populasi tersebut. Ada juga sifat-sifat penduga. A. Tidak biasa. Penduga titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan X. B. Efisien penduga yang efisien atau efisien estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varian terkecil S2X dari penduga-penduga lainnya. C. Konsisten penduga yang konsisten atau konsisten estimator adalah nilai penaksiran X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Termasuk dalam pembahasan yang terakhir atau yang keempat, pendugaan searah dan dua arah. Satu tailored atau satu arah dan dua tailored atau dua arah. Secara sederhana, satu tailored atau dua tailored merupakan sebuah patokan untuk menguji sebuah hipotesis. Perbedaan antara kedua hal ini terletak pada hipotesis yang akan diuji. Maksudnya, hipotesis yang akan diuji akan mempengaruhi atau menentukan jenis pengujian mana yang akan digunakan. Apakah uji satu tailored atau dua tailored? Perlu diingat kembali bahwa hipotesis terbagi menjadi dua berdasarkan arahnya, yaitu hipotesis yang terarah dan tidak terarah. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe.